Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah sebagian dari pasar modal yang seluruh mekanismenya, kegiatan, instrumen, dan transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, semua kegiatan di dalamnya harus terhindar dari unsur yaitu riba, gharar, maisir, zalim, objek yang haram seperti alkohol, rokok, atau perjudian. Pasar modal syariah di Indonesia beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional. Terus fungsi pasar modal syariah itu ada 5. Fungsi pasar modal syariah itu ada 5. Sarana investasi yang halal dan aman, sumber pendanaan bagi perusahaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keadilan ekonomi, terus sebagai alternatif dan sistem keuangan konvensional. Setelah menjelaskan tentang pengertian dan fungsi pasar modal syariah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah, seluruh kegiatan investasi harus sesuai dengan nilai dan aturan Islam. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Prinsip pertama adalah larangan riba, yaitu larangan mengambil keuntungan dari bunga. Dalam Islam syariah, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil profit sharing atau melalui pertumbuhan nilai usaha yang halal. Artinya tidak boleh ada unsur bunga dalam setiap transaksi investasi. Prinsip kedua adalah keadilan dan keterbukaan. Setiap transaksi di pasar modal syariah harus dilakukan secara adil, jujur, dan transparan. Investor berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi perusahaannya, laporan keuangan, serta risiko investasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip ketiga adalah larangan gharar dan maisir. Gharar berarti ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan maisir berarti perjudian atau spekulasi berlebihan. Maka dari itu, dalam pasar modal syariah, semua transaksi harus jelas objek, nilai, dan risikonya. Tidak boleh ada unsur spekulasi atau perjudian dalam bentuk apapun. Prinsip keempat, objek investasi harus halal. Perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal syariah tidak boleh bergerak di bidang haram seperti perjudian, produk minuman keras, riba atau lembaga keuangan konvensional, serta usaha yang merugikan masyarakat. Prinsip kelima adalah pengawasan dari Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. Setiap produk dan kegiatan pasar modal syariah harus diselidiki dan diawasi DPS agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSN, MUI juga berperan penting dalam menetapkan fatwa dan pedoman syariah bagi pasar modal Indonesia. Prinsip nomor 6 yang terakhir, kemaslahatan. Tujuan pasar modal syariah bukan sekedar mencari keuntungan pribadi, tetapi juga menciptakan manfaat bagi masyarakat luas. Investasi diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan serta berkah. Jadi, keenam prinsip ini menjadi dasar agar kegiatan di pasar modal syariah bebas dari unsur haram dan tetap menjaga nilai keadilan dan keberkahan. Selanjutnya ada instrumen pasar modal syariah, merupakan alat-alat keuangan yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, instrumen ini tuh memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang halal dan sesuai dengan hukum Islam. Contoh instrumen pasar modal syariah yang pertama ada saham syariah, merupakan saham perusahaan yang telah dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Terus yang kedua ada suku, merupakan obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintahan untuk membiayai proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Terus yang ketiga ada reksadana syariah, merupakan dana investasi yang diinvestasikan dalam instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan juga suku. Terus yang keempat ada wakalah, merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus yang kelima ada ijarah, merupakan kontrak sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk membiayai aset-aset produktif. Baik, perkenalkan, nama saya Fathar Rahmat. Selanjutnya adalah sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tahun 1997. Lalu pada tahun 2001,
Bursa Efek Jakarta yang dimana sekarang dikenal dengan BEI itu meluncurkan Jakarta Islamic Index, di mana ini berisi tentang panduan bagi investor syariah. Kemudian pada tahun 2001, DSN MUI mengeluarkan fatwa pertama terkait pasar modal, di mana fatwa ini berisi tentang panduan investasi untuk reksadana syariah. Lalu pada tahun 2002 terbit obligasi syariah pertama di Indonesia oleh PT Indosat Tbk dengan akad mudharabah. Lalu pada tahun 2006 terbit aturan resmi pasar modal, yaitu peraturan 9A13 dan 9A14. Lalu pada 2007 terbit aturan 2K1 tentang daftar efek syariah dan daftar tersebut resmi diluncurkan. Lalu pada tahun 2008 untuk pertama kalinya diterbitkan surat berharga syariah negara atau sukuk negara setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Lalu pada tahun 2011 hadir Indeks Saham Syariah Indonesia dan sistem online trading syariah pertama. Lalu pada tahun 2013 diluncurkan Exchange Traded Fund Syariah pertama, dan pada tahun 2015 diluncurkan Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 sampai 2019 serta peluncuran tagline dan logo dari Pasar Modal Syariah. Dan pada tahun 2016 hadir reksadana syariah efek luar negeri pertama, dan pada tahun 2017 dibentuk unit pengelola investasi syariah serta hadir manajer investasi syariah pertama. Jadi begitu teman-teman, sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Saya harap teman-teman paham dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.